Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Muhammad Maka dengan NIM 191910801033 akan menjelaskan tentang pressure drop down resistance. Table of contents. Yang pertama coke, yang kedua SSV, valve and lifting pipa, yang ketiga erosional viscosity. Pressure drop pada coke. Ketika gas atau campuran gas, cairan mengalir melalui coke, fluida tersebut dapat mempunyai kecepatan sama dengan kecepatan suara atau sonic velocity di coke. Jika kondisi ini terjadi, maka fluida tersebut sampai pada critical viscosity, di mana perubahan tekanan setelah coke atau downstream tidak mempengaruhi laju alir di upstream karena perubahan tekanan tidak secepat kecepatan sonik. Jadi untuk melihat hubungan laju alir atau kehilangan tekanan pada fluida compressible yang melalui coke, harus ditentukan juga apakah aliran fluida tersebut mencapai aliran kritis atau tidak. Persamaan untuk memperkirakan hubungan antara tekanan, laju aliran, dan ukuran coke untuk aliran subkritis dan kritis melalui coke akan disajikan untuk aliran gas dan aliran dua fasa. Selanjutnya, gas flow. Persamaan umum untuk aliran melalui pembatasan dapat diturunkan dengan menghubungkan persamaan Bernoulli dengan persamaan keadaan. Irreversible loss dihitung dengan menggunakan koefisien debit yang tergantung pada jenis pembatasan. Persamaan berikut berlaku untuk aliran gas di kedua regime kritis dan subkritis. Untuk aliran kritis, rasio tekanan Y sama dengan P2 per P1 diganti dengan rasio tekanan kritis YC dengan persamaan sebagai berikut. Rasio tekanan di mana aliran menjadi kritis, tekanan pada nilai K untuk gas yang mengalir dan diberikan oleh YC sama dengan dalam kurung 2 per K plus 1 tutup kurung dengan tabel 3-6 sebagai berikut. Persamaan berikut dapat digunakan untuk memperkirakan hubungan antara laju aliran, tekanan, hulu, dan ukuran coke untuk pembatasan pendek dengan bukan sedikit membuat yang beroperasi pada aliran kritis. Satuan diperoleh dari tabel 3-6 dengan rumus sebagai berikut. Nilai yang akan digunakan untuk koefisien debit CD tergantung pada bentuk, bukan resistriksi dan panjang resistriksi serta bilangan Ronald. Nilai CD 0,82 direkomendasikan jika tidak ada informasi yang tersedia mengenai data ini. 2. Pace law. Persamaan berikut dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara P1, PL, dan D untuk aliran gas atau cair dalam rezim kritis. Ini adalah persamaan empiris dan koefisien dan eksponen dapat bervariasi dari satu bidang ke bidang lainnya atau dari satu sumur ke sumur lainnya dengan persamaan P1 sama dengan BHL RC per DA. Nilai A, B, dan C disesuaikan oleh peneliti yang berbeda diberikan pada tabel 37 dengan berikut. Investigator A, B, dan C. Ross 72, A-nya 2, B 4,25 kali 10 min pangkat 3, C-nya 0,500 dan seterusnya. Pressure drop pada subfase Stanley valves. Seperti yang ditanyakan sebelumnya, aliran melalui SSV akan menjadi subkritis dan tidak diketahui biasanya penurunan tekanan yang disebabkan oleh SSV dengan ukuran tertentu. Penyelesaian biasanya bersifat iteratif karena sebagian besar persamaan memerlukan
evaluasi sifat-sifat fluida baik pada tekanan upstream atau pada tekanan rata-rata. Selanjutnya gas flow. Persamaan yang diterbitkan oleh API 65 dapat digunakan untuk menghitung penurunan tekanan melintasi SSV yang beroperasi dalam aliran subkritis. Persamaannya adalah sebagai berikut. Penentuan faktor ekspansi bersifat interaktif dan dapat dihitung dari persamaan 3-133. Nilainya berkisar antara 0,67 dan 1,0. Untuk perkiraan cepat, nilai default 0,85 sehingga digunakan Y sama dengan 1 min 0,41 plus 0,35 dalam kurung P1 min P2 per Kp, di mana K adalah perbandingan kalori jenis gas. Yang kedua, phase flow. Untuk persamaan pressure drop sebagai berikut. Dalam persamaan sebelumnya, semua sifat fluida yang diperlukan untuk menghitung densitas atau kecepatan dievaluasi pada kondisi tekanan dan suhu hulu, memecahkan P1 dari P2 yang diketahui nilainya. Oleh karena itu, interaktif. Pressure drop pada valve dan fitting pipa. Kehilangan tekanan yang terjadi melalui berbagai jenis katup dan alat kelengkapan dapat diperkirakan dengan konsep panjang ekuivalen. Ini melibatkan penggantian setiap fitting dengan panjang pipa yang setara akan menghasilkan penurunan tekanan yang sama dengan fitting pipa. Dengan rumus sebagai berikut. Hal ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai solving untuk panjang diberikan LE sama dengan KD per F. Panjang ekuivalen L dapat dihitung untuk setiap fitting dengan menggunakan faktor gesekan yang dihitung untuk aliran pipa. Semua nilai L kemudian dapat ditambahkan ke panjang pipa aktual untuk perhitungan penurunan tekanan. Fitting tape K, gate valve 0,15, elbows 0,2 min 0,3, valve 3.0 min 5.0, check valve 6.0 min 8.0. Selanjutnya erosional velocity. Ketika fluida mengalir melalui pipa dengan kecepatan tinggi, dapat terjadi erosi pada pipa. Hal ini terutama berlaku untuk aliran gas berkapasitas tinggi di mana kecepatan in situ dapat melebihi 60 hingga 70 Ft per second. Sedikit kecepatan di mana korosion mulai terjadi tidak dapat ditemukan secara pasti, dan jika beberapa partikel salin seperti pasir berada di dalam fluida, erosi dapat terjadi pada kecepatan yang relatif rendah. Kecepatan di mana korosi dapat terjadi telah dikatakan dengan densitas fluida dengan persamaan berikut. C berkisar antara 75 dan 150. Nilai rata-rata yang baik telah ditemukan sekitar 100. Kehidupan sel sama dengan 100 dan persamaan keadaan gas digunakan untuk menyatakan kerapatan. Persamaan 3 min 138 menjadi Fe sama dengan 100 per dalam kurung 29 PYE per ZRT, di mana P, T, dan Z adalah kondisi di mana kecepatan akan ditentukan.
Persamaan tersebut dapat dinyatakan dalam per 10 laju flow gas pada kondisi standar dengan VE sama dengan 1,86 kali 10 pangkat 3A dalam kurung P per ZTY tutup kurung pangkat 0,3 dan seterusnya. Sekian hasil presentasi atau penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.